Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Baby Girl. Film ini dibintangi aktor Mollywood Nivin Pauly. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Sanal adalah perawat di rumah sakit, Rakesh adalah polisi, Rishi adalah pemuda biasa, Ritu adalah kakak Rishi. Pagi hari di sebuah rumah sakit, semua orang beraktivitas seperti biasa. Seorang perawat bernama Sanal baru tiba di rumah sakit. Ia mengobrol bersama rekan kerjanya bernama Jisa. Tiba-tiba alarm rumah sakit berbunyi, pertanda ada seorang bayi yang diculik. Para perawat bergegas masuk ke ruangan si bayi. Sanal teringat, ia melihat seseorang memakai burka membawa tas karung. Sanal yakin seseorang itu adalah penculik si bayi. Sanal mencari penculik itu di halaman rumah sakit. Namun penculik itu sudah kabur melarikan diri. Berita penculikan si bayi langsung trending di media televisi. Di sisi lain, Kapolda dan para anak buahnya sedang sibuk mempersiapkan pengamanan acara tahun baru. Kepala polisi bernama Rakesh dan dua anak buahnya bernama Akbar dan Prasad diperintahkan untuk menangani kasus penculikan ini. Mereka bertiga langsung meluncur ke rumah sakit. Investigasi dimulai. Prasad dan Akbar tiba lebih dulu di rumah sakit. Mereka langsung menginterogasi beberapa orang. Di antaranya manajer rumah sakit, ibunda si bayi bernama Meenakshi, ayah Meenakshi bernama Babu, dan lain-lain. Babu adalah orang kaya. Ibunda Meenakshi mengatakan ketika si bayi diculik, ia dan suaminya sedang pergi ke kantin, sedangkan Meenakshi mandi di kamar mandi. Si bayi tidak ada yang menjaga. Tak lama kemudian, satpam rumah sakit bernama Sukumaran datang ke rumah sakit. Prasad marah kepada Sukumaran karena datang terlambat. Prasad dan Akbar kemudian mengecek kamera CCTV. Petugas CCTV rumah sakit bernama Abilas memperlihatkan rekaman itu. Terlihat pelaku menggunakan burka masuk ke ruang Meenakshi dan menculik si bayi. Saat ini pelaku masih terus berlari dan mencari tempat yang aman. Rakesh memerintahkan semua polisi untuk melakukan razia di perbatasan kota. Mereka juga diperintahkan menelusuri terminal bus. Salah satu polisi melihat dari rekaman CCTV di salah satu toko, pelaku terus berjalan membawa karung si bayi. Para wartawan langsung memenuhi halaman rumah sakit untuk membuat berita. Tak lama kemudian, Rakesh tiba di rumah sakit. Rakesh langsung menginterogasi Meenakshi dan kekasihnya bernama Akash. Rakesh baru tahu bahwa Meenakshi dan Akash belum menikah. Mereka berdua masih kuliah. Akash tidak mau menikahi Meenakshi karena Akash masih fokus kuliah. Akash juga tidak mau merawat si bayi yang sudah dilahirkan Meenakshi. Meenakshi sedih dan kecewa berat. Rakesh tidak suka melihat pergaulan bebas Akash dan Meenakshi. Kedua orang tua Akash dan Meenakshi saling berdebat. Mereka berdua saling menyalahkan. Rakesh lalu menginterogasi Sukumaran dengan keras. Di saat yang bersamaan, supir bajai melihat pelaku di pinggir jalan. Supir bajai lalu melapor kepada polisi. Rakesh menerima laporan itu. Sanal ngotot ingin ikut mengejar pelaku karena Sanal sudah melihat pelaku dari jarak dekat. Rakesh bersedia mengajak Sanal. Mereka semua langsung meluncur ke lokasi. Akash dan temannya menggunakan mobil hitam ikut pergi mengejar pelaku. Tiba-tiba, Sanal melihat karung di sebuah taman. Mereka semua berhenti dan turun dari mobil. Mereka semua berpencar dan melakukan pencarian. Di seberang jalan, Akash juga turun dari mobil dan melihat sekeliling. Rakesh melihat ke arah WC umum yang tidak terpakai. Ketika Rakesh hendak mendekat, tiba-tiba Sanal mendengar suara bayi yang sedang digendong seorang ibu di balik tembok.
Sanal langsung mengambil si bayi. Polisi kemudian mengamankan sang ibu yang diduga sebagai penculik. Mereka semua kemudian kembali ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, mereka semua tiba di rumah sakit. Sanal menyerahkan bayi itu kepada suster. Semua orang bertepuk tangan dan memuji Sanal. Ketika si bayi dilihat, suster mengatakan, bayi ini bukan bayi Meenakshi. Dokter juga memastikan bayi ini bukan bayi Meenakshi. Semua orang kaget dan kecewa. Rakesh marah kepada Sanal karena salah membawa bayi orang. Rakesh menganggap Sanal telah mengganggu investigasi. Rakesh dan Akbar mendiskusikan kasus ini. Berita Sanal salah membawa bayi menjadi perbincangan di media televisi. Karena sudah bikin malu rumah sakit, Sanal dipecat dari pekerjaannya. Istri Sanal bernama Sini kaget melihat berita itu. Sini sedih mendengar Sanal dipecat. Semua orang di rumah sakit kesal kepada Sanal. Sanal lalu kembali pulang. Ketika hendak pulang, Sanal diserbu wartawan. Sanal tidak suka dengan hal itu. Untuk sementara waktu, Sanal tetap di rumah sakit dahulu. Karena masih penasaran dengan pelaku, Sanal pergi menemui Abilas di ruang CCTV. Sanal melihat kembali rekaman CCTV di hari kemarin. Sanal teringat ada seorang pemuda yang bolak-balik di depan ruangan Meenakshi. Ketika ditanya, pemuda itu menjawab ia hendak memeriksa darahnya. Sanal lalu mengantar pemuda itu kepada Jisa. Dari gelagatnya yang mencurigakan, Sanal yakin pemuda itu adalah penculik si bayi. Sanal kemudian menemui Jisa dan bertanya tentang biodata pemuda itu. Diketahui pemuda itu bernama Rishi. Sanal mencoba menelpon Rishi. Di saat yang bersamaan, Rakesh melihat rekaman CCTV pelaku di kantor pusat CCTV kota. Dari bahasa tubuhnya, Rakesh baru sadar penculik adalah seorang lelaki. It's a man. Ternyata benar dugaan Rakesh dan Sanal. Beberapa menit yang lalu, Rishi dan kakaknya bernama Ritu bertemu di WC umum yang sudah tidak terpakai. Rishi memberikan bayi Meenakshi kepada sang kakak. Kemarin, Ritu melahirkan putrinya, namun putrinya meninggal dunia. Rishi menculik si bayi karena si bayi adalah bayi yang tidak diharapkan. Rishi ingin sang kakak memiliki seorang putri, namun Ritu dengan tegas menolak karena bayi itu bukan bayinya. Ritu mendesak Rishi agar mengembalikan bayi itu. Mereka berdua terlibat adu mulut. Tiba-tiba, si bayi merengek nangis. Ritu membawanya ke dalam WC dan memberi ASI. Rishi melepas burkanya dan memantau sekeliling. Rishi melihat Rakesh dan banyak polisi. Karena Ritu tidak mau bayi itu, Rishi menyuruh Ritu untuk meletakkan si bayi di WC. Mereka berdua berharap polisi menemukan si bayi. Setelah meletakkan si bayi, Rishi dan Ritu menjauh dari WC. Mereka berdua melihat ada polisi yang masuk ke dalam WC. Namun polisi itu tidak menemukan si bayi. Rishi dan Ritu heran mengapa polisi tidak menemukan si bayi. Ketika polisi itu pergi, Rishi dan Ritu masuk ke dalam WC. Ternyata bayi itu sudah menghilang. Mereka berdua panik dan bingung harus bagaimana. Mereka berdua berjalan kaki dan berpikir sejenak. Suami Ritu yang merupakan kondektur bus bernama Binoy menelpon Ritu dan bertanya bagaimana kelahiran putrinya. Binoy belum tahu bahwa bayinya meninggal dunia. Rishi dan Ritu bingung harus menjawab apa. Dahulu, Binoy dan Ritu kawin lari. Pernikahan mereka tidak diakui kedua orang tua mereka. Tiba-tiba, Rishi melihat luka akibat udut di pundak Ritu. Rishi baru tahu bahwa selama ini Binoy sering memukuli Ritu. Rishi marah melihat luka itu. Rishi lalu menutup telepon Binoy. Tiba-tiba, Rishi ditelepon Sanal. Sanal bertanya mengapa Rishi tidak mengambil hasil tes darahnya. Rishi panik dan langsung memblokir nomor Sanal. Rishi tidak memberitahu tentang Sanal kepada Ritu. Rishi lalu meminjam mobil temannya dan mengajak Ritu kabur melarikan diri. Di rumah sakit, Sanal mencoba berdiskusi mengenai Rishi dengan salah satu polisi. Namun, polisi itu tidak mau lagi mendengar Sanal karena Sanal sudah membuat malu rumah sakit dan juga kepolisian. Beberapa menit kemudian, Babu ditelepon seseorang. Seseorang itu mengaku sebagai penculik si bayi dan meminta uang tebusan. Babu lalu melapor kepada Rakesh. Rakesh mendengar obrolan Babu dan si penelpon. Babu diminta melempar uang 300 juta ke sebuah alamat.
Si penelpon lalu menutup teleponnya. Rakes kembali ke kantor polisi. Di dalam mobil, Risi dan Ritu mengobrol. Risi akan mengatur Ritu pulang ke rumah sang ayah. Ritu yakin sang ayah pasti menolak Ritu karena sang ayah tidak merestui pernikahan Ritu dan Binoy. Di kantor polisi, Rakes dan anak buahnya membuat rencana untuk melakukan penyergapan di alamat yang diberi penculik. Rakes dan anak buahnya akan memantau dari dalam rumah di sekitar lokasi. Mereka semua langsung bergerak. Mereka semua masuk ke rumah-rumah di sekitar lokasi. Rakes masuk ke rumah seorang pemuda. Para polisi terus memantau sekitar lokasi. Di perumahan itu tidak terdapat CCTV. Alamat yang diberikan pelaku adalah halaman kosong yang berada di antara dua rumah. Di sisi lain, Sanal melapor kepada polisi bernama Rajiv bahwa pasien bernama Risi belum mengambil hasil tes darahnya di rumah sakit. Rajiv langsung memanggil Risi. Risi ketakutan datang ke kantor polisi. Rajiv menginterogasi Risi. Rajiv menyuruh Risi untuk mengambil hasil tes darahnya. Risi patuh dan menurut saja. Risi mendengar percakapan polisi bahwa penculik si bayi meminta uang tebusan kepada Babu. Risi masuk ke dalam mobil dan memberitahu Ritu. Risi dan Ritu mengkhawatirkan si bayi. Risi lalu pergi ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes darahnya. Babu dan Akbar melakukan persiapan untuk melempar uang yang diminta penculik. Setelah bersiap, Babu pergi ke lokasi menggunakan mobil mewahnya. Tak lama kemudian, Risi tiba di rumah sakit dan mengambil hasil tes darahnya. Jisa memberitahu Sanal, Risi datang ke rumah sakit. Sanal langsung mencari Risi. Sanal melihat Akas memberi kertas berupa alamat kepada Risi. Risi bingung karena mereka berdua tidak saling mengenal. Sanal merasa ada yang tidak beres. Sanal ingin mengejar Risi, tetapi Risi sudah menghilang. Risi dan Ritu kemudian pergi ke alamat yang tertera di kertas, sedangkan Sanal menemui Abilas di ruang CCTV. Sanal dan Abilas melihat Akas pergi menggunakan mobil hitam. Setelah ditelusuri, mobil hitam itu milik teman Akas bernama Adif. Sanal merasa Akas dan Adif terlibat dalam penculikan si bayi. Beberapa menit kemudian, Risi dan Ritu tiba di lokasi. Risi turun dari mobil dan masuk ke sebuah rumah. Risi menemukan si bayi di sana. Risi langsung mengambil si bayi dan kembali ke dalam mobil. Ritu senang karena akhirnya bisa menggendong si bayi lagi. Di saat yang bersamaan, Babu tiba di lokasi dan melempar uang tebusan di halaman kosong. Sementara di rumah sakit, Sanal meminta Abilas menjelaskan analisanya kepada Akbar. Abilas patuh dan menurut saja. Akbar langsung menelpon Rakes dan memberitahu analisa Abilas. Rakes merasa analisa itu ada benarnya. Akbar lalu men-sherlock alamat Adif kepada Rakes. Ternyata alamat itu adalah rumah pemuda bernama Adif yang Rakes tempati. Rakes baru sadar Adif adalah penculik si bayi yang meminta uang tebusan. Rakes langsung menghajar Adif. Setelah menghajar Adif, Rakes menggeledah rumah Adif dan mencari si bayi. Namun si bayi tidak ada di sana. Rakes lalu menginterogasi Akas dan Adif. Akas mengaku ia mengambil bayinya dari Risi dan Ritu di WC umum. Akas lalu menitipkan bayinya di rumah Adif. Akas berniat memberikan bayinya ke panti asuhan. Namun Adif mengkhianati Akas dan meminta uang tebusan kepada Babu. Adif membutuhkan uang untuk membeli obat terlarang karena Adif adalah seorang pecandu. Akas kecewa berat kepada Adif. Akas tidak memberitahu Rakes bahwa ia melihat wajah Risi dan Ritu ketika mengambil si bayi di WC umum. Akas juga tidak memberitahu Rakes, ia memberi alamat rumah Adif kepada Risi. Adif mengatakan kepada Rakes, ia meletakkan si bayi di kamar mandi. Adif tidak tahu bagaimana bisa bayi itu menghilang. Rakes semakin dibuat bingung. Rakes melanjutkan penelusuran. Di rumah sakit, kedua orang tua Meenakshi menghina kedua orang tua Akas. Mereka semua saling adu mulut. Karena berisik, Meenakshi meminta polisi untuk mengantarkannya ke psikolog. Di dalam mobil, Ritu memberi ASI kepada si bayi. Ritu mulai menyayangi si bayi. Sembari memberi ASI, Risi mengobrol bersama sang kakak. Risi mengajak Ritu pergi jauh dan memulai hidup baru bersama si bayi. Ritu hanya terdiam. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu tempat.
Sore hari, Sini menelpon Sanal dan bertanya mengapa Sanal belum pulang. Sanal menjawab ia akan pulang setelah menemukan si bayi. Sanal akan pergi ke rumah ayah Risi. Sini mendukung kegigihan sang suami. Beberapa menit kemudian, Binoy menelpon Ritu dan bertanya tentang si bayi. Karena tidak mau lagi menderita, Ritu membentak Binoy dan akan menggugat cerai Binoy. Mulai sekarang, Ritu ingin hidup tenang. Ritu lega karena akhirnya berani melawan Binoy. Risi bangga melihat keberanian sang kakak. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke rumah sang ayah. Risi berharap sang ayah mau menerima Ritu. Kapolda memanggil Rakes dan mendesak Rakes agar segera menemukan si bayi. Malam hari, Risi dan Ritu tiba di rumah sang ayah. Risi menunggu di luar sedangkan Ritu mengobrol dengan sang ayah. Namun Ritu dilarang masuk. Sanal tiba di rumah ayah Ritu dan melihat ayah Ritu memarahi Ritu. Sang ayah lalu mengusir Ritu. Ritu menangis sedih dan kembali ke dalam mobil. Risi dan Ritu melanjutkan perjalanan. Mereka berdua bingung harus berlari kemana. Sanal mengikuti mobil Risi dari belakang. Di tengah perjalanan, Binoy mengirim voice note kepada Risi. Binoy mengatakan jika Ritu tidak pulang dan membawa si bayi, Binoy akan membunuh Ritu. Risi dan Ritu ketakutan mendengar ancaman Binoy. Ritu menangis sedih. Di sisi lain, Rakes memberikan instruksi kepada para anak buahnya untuk menjaga ketat perbatasan kota agar penculik tidak kabur. Malam itu bertepatan dengan malam tahun baru. Rakes melanjutkan penelusuran dan pergi ke stasiun. Sanal masih terus mengikuti mobil Risi. Ritu akan pergi menggunakan kereta ke rumah temannya yang ada di India Utara. Risi mendukung Ritu. Risi ingin ikut menemani Ritu, namun Ritu menolak. Ritu tidak ingin merepotkan sang adik. Ritu langsung membooking tiket kereta. Namun Ritu membooking tiket menggunakan email Binoy. Akibatnya Binoy tahu Ritu akan pergi kemana. Binoy langsung pergi ke stasiun. Binoy bertekad akan membunuh Ritu. Tak lama kemudian, Rakes tiba di stasiun dan melakukan pencarian. Risi dan Ritu juga tiba di stasiun. Ternyata Ritu pingsan akibat kelelahan. Risi pergi ke warung dan mencari air minum untuk membangunkan Ritu. Sanal muncul dan menangkap Risi. Mereka berdua terlibat baku hantam. Risi berhasil kabur melarikan diri. Rakes melihat Sanal baku hantam. Rakes dan anak buahnya langsung mengejar Risi. Ketika Risi terjebak di jembatan, Risi nekat melompat ke atap bus. Risi melanjutkan pelarian. Risi berlari di tengah kerumunan orang-orang yang sedang mengadakan tahun baru. Risi berhasil kabur dari kejaran Rakes. Tiba-tiba Ritu menelpon Risi dan memberitahu ia sudah berada di dalam kereta bersama si bayi. Risi senang mendengar hal itu. Tetapi Risi juga sedih karena harus berpisah dengan sang kakak tercinta. Terlihat kereta sudah berjalan. Binoy juga di dalam kereta. Namun Binoy berada di kereta yang berbeda dengan Ritu. Ritu sengaja mengelabui Binoy dengan membooking tiket menggunakan email Binoy. Padahal Ritu membooking tiket keretanya menggunakan emailnya sendiri. Sanal berdiri di dekat tempat duduk Ritu. Sanal mengambil si bayi dari tangan Ritu. Sanal bertekad akan mengembalikan si bayi kepada Meenakshi. Sanal lalu menelpon polisi dan memberitahu penculik si bayi ada di hadapannya. Polisi langsung bersiap melakukan penyergapan. Mereka semua pergi ke stasiun berikutnya. Beberapa menit kemudian, kereta berhenti di stasiun berikutnya. Para polisi langsung masuk ke dalam kereta dan menangkap Ritu. Namun tiba-tiba Ritu menghilang. Polisi mencari Ritu melalui CCTV, namun tidak berhasil. Ritu berhasil kabur melarikan diri bersama si bayi. Rakes mencari Risi melalui CCTV, namun tidak berhasil juga. Risi berhasil kabur melarikan diri. Rakes dan Akbar menginterogasi Sanal di kantor polisi. Sanal menceritakan semuanya kepada polisi. Setelah diinterogasi, Sanal dipersilahkan pulang.
Rakesh dan anak buahnya mulai menyerah menangani kasus ini. Pagi hari, Sanal pulang ke rumahnya. Sini memeluk Sanal dengan erat. Sembari memeluk sang istri, Sanal teringat obrolannya bersama Ritu di kereta. Ternyata ketika di kereta, Ritu menceritakan semuanya kepada Sanal. Ritu mengatakan ia sudah melahirkan bayinya, namun bayinya meninggal dunia. Rishi menculik bayi Meenakshi dan memberikannya kepada Ritu, namun Ritu menolak. Setelah mengambil si bayi dari rumah Adif, Rishi mengantar Ritu pergi menemui Meenakshi. Ritu menceritakan semuanya dengan jujur kepada Meenakshi. Ritu menyerahkan si bayi kepada Meenakshi, namun Meenakshi menolak merawat bayinya sendiri. Karena Meenakshi merasa belum siap menjadi ibu. I'm just a 19-year-old girl. I don't deserve my child. Meenakshi mempersilahkan Ritu mengambil bayinya. Ritu dengan senang hati akan merawat bayi itu. Meenakshi kemudian memeluk Ritu. Si bayi memegang tangan Ritu dengan erat, seakan-akan si bayi memilih Ritu sebagai ibundanya. Setelah mendengar cerita Ritu, Sanal merasa sedih. Sanal menelpon Meenakshi untuk memastikan cerita Ritu. Setelah memastikan, Sanal baru sadar bahwa Meenakshi dan Akash tidak menginginkan bayi itu. Sanal mengembalikan si bayi ke tangan Ritu. Sanal akan mendukung Ritu kabur melarikan diri. Sanal memberi uang kepada Ritu untuk kabur menggunakan bus. Terlihat Ritu dan si bayi pergi menggunakan bus. Teman Ritu bertanya kepada Ritu, apa jenis kelamin si bayi? Ritu menjawab, "Is a baby girl." Habis. Apa pesan dari film ini? Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.